Ibu Bapak Jemaat Tuhan yang terkasih, Shalom. Sekali lagi Shalom. Dari bacaan kita Injil Lukas pasal 10 ayat pertama hingga ayat yang ke-11 dan dilanjutkan dengan ayat 16 hingga ayat yang ke-20. Hari ini kita akan bersama-sama belajar di bawah tema berkarya dalam kepatuhan kepada perintahnya. Berkarya dalam kepatuhan kepada perintahnya. Sebelum kita jauh merenungi firman Tuhan, pembelajaran firman Tuhan di pagi hari ini, izinkan saya meminta izin untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Maria Putri Maharani Jala, biasa disapa Putri. Saya dari Fakultas Teologi UKSW angkatan 2022. Saat ini saya sedang menjalani praktik homiletika yang kedua, praktik berkhotbah. Ya, dan ini adalah kali kedua saya berpraktik. Waktu pertama saya ada di GKJTU Kinasi Getas dan hari ini saya ada di Pepantan Gentan. Karena itu saya berterima kasih kepada Bapak dan Ibu Majelis dan segenap jemaat GKJTU Pepantan Gentan untuk kesempatannya yang diberikan kepada saya. Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih, di era modern ini mungkin itu sekian dari perkenalan singkat saya. Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih, di era yang modern ini, di era yang zaman perkembangan yang semakin maju ini, saya percaya bahwa kita semua tentu sudah punya pengalaman mengirim paket atau menerima paket. Baik itu melalui kantor pos atau sekarang ada jasa-jasa pengiriman lainnya, JNE, JNT, layan parcel, dan lain sebagainya. Atau mungkin dahulu sebelum lebih terkenal dengan paket, mungkin kita lebih sering mengirim dan dikirimi surat. Nah, Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih, di balik semua itu untuk bisa diterima oleh penerima, baik itu paket maupun surat yang dikirimkan melalui jasa pengiriman tertentu, harus diantarkan oleh kurir. Seorang kurir itu dia tidak bisa berkata, saya tidak mau mengantar yang ini karena ini terlalu jauh. Atau saya cuma mau antar paket yang isinya makanan saja, biar ringan. Atau saya mau yang ini saja, itu saja. Seorang kurir dia tidak punya kewenangan untuk memilih dan memilah mana yang mau dikerjakan atau mana yang mau diantarkan. Tetapi sebaliknya, ia punya daftar perintah yang harus ditaati. Ada alamat-alamat tertentu yang kemudian ditugaskan kepada kurir tersebut untuk kemudian dia antarkan paket maupun surat-surat tersebut. Setiap paket atau surat yang dikirimi, yang akan diantarkan, punya alamat tujuan yang jelas. Sehingga sang kurir harus memastikan setiap paket untuk sampai ke tangan yang benar. Ia tidak memilih-milih ataupun ia tidak mengeluh tentang jarak dan cuaca. Seringkali ketika di Salatiga, saya melihat kurir-kurir menggunakan mantel yang lengkap untuk menerjang hujan demi mengantarkan paket. Hal itu mungkin saya alami sendiri atau Bapak Ibu juga pernah mengalami. Sedang hujan tetapi paketnya diantarkan oleh kurir yang bermantel lengkap. Sang kurir ini mereka fokus pada tugasnya, pada setiap instruksi yang tertera di daftar perintah atau daftar tugasnya itu. Dan mereka dengan taat menyampaikannya, mengantarkannya sampai selesai. Demikianlah hari ini Bapak Ibu dan Jemaat Tuhan, pembacaan kita tentang pengutusan 70 murid. Mereka diutus oleh Yesus untuk pergi mendahului ke tempat yang nantinya akan dikunjungi oleh Yesus. Dalam pengutusan ini,
Yesus juga memberikan petunjuk dan peringatan kepada mereka apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak perlu dilakukan. Berbeda dengan ke-12 murid yang seringkali kita dengar, mereka yang kemudian disebut dengan 12 rasul. Ke-12 rasul ini merepresentasikan atau menggambarkan, mewakili ke-12 suku Israel. Sedangkan ke-70 murid ini, mereka merepresentasikan atau mewakili seluruh bangsa-bangsa di bumi yang di dalam Kejadian pasal 10. Kira-kira kalau yang daftar keturunan Nuh itu ketika dihitung ada 70. Nah, 70 murid ini mewakili hal itu. Sehingga secara tidak langsung kita bisa melihat bahwa hal ini berkaitan dengan perintah Yesus kepada murid-muridnya ketika ia terangkat ke sorga, bahwa kabar baik harus ditunjukkan kepada seluruh umat manusia, semua bangsa di bumi tanpa terkecuali. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Karena itu marilah kita melihat bersama-sama hubungan bacaan kita hari ini dengan tema kita. Berkarya di dalam kepatuhan kepada perintahnya. Berkarya. Apa itu berkarya? Berkarya adalah suatu aktivitas, kegiatan atau proses mengerjakan sesuatu, melakukan sesuatu yang hasilnya bermakna atau memberikan dampak yang positif. Dalam konteks Lukas 10 bacaan kita hari ini, siapa yang harus melakukan karya itu? Ya, ke-70 murid, jelas. Ke-70 murid adalah orang-orang yang harus melakukan karya. Mereka diutus untuk melakukan karya, untuk berkarya. Pertanyaan berikutnya, mengapa? Mengapa murid-murid pergi dan berkarya? Mereka harus pergi dan berkarya, mengapa? Apa alasannya? Jawabannya ada pada ayat yang kedua, bahwa Yesus menggunakan perumpamaan tentang masa panen. Artinya Bapak Ibu, bahwa alasannya adalah karena pekerjaan ini adalah pekerjaan yang besar dan pekerjaan yang mendesak. Mengapa dikatakan sebagai pekerjaan yang besar? Karena kata Yesus, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Kalau kita lihat kembali pada Matius 9 ayat 37 sampai 38, di sana mengatakan bahwa konteksnya adalah banyak yang membutuhkan pertolongan tetapi sedikit yang peduli. Sehingga ini menjadi sebuah pekerjaan yang besar. Kemudian sebagai pekerjaan yang mendesak, karena musim panen tentunya akan segera berakhir. Ia tidak selamanya menjadi musim panen. Musim panen akan terganti dengan musim tanam dan musim-musim selanjutnya. Sehingga hal ini menjadi mendesak. Ketika tidak dituai, maka tuaian akan rusak. Tuaian akan tidak menjadi hasil yang bagus lagi. Untuk itulah ke-70 murid ini diutus untuk berkarya. Berkarya seperti apa? Kita lihat kembali pada bacaan kita di ayat 5 hingga ayat yang ke-9. Secara harafiah, ke-70 murid ini diutus untuk berkarya, yang berarti aktif terlibat dalam misi Allah untuk menyebarkan kabar baik tentang kerajaan Allah dan menghidupi kasih-Nya di dunia. Kemudian, tema kita, berkarya dalam kepatuhan kepada perintah-Nya. Kita lihat kembali, kira-kira apa saja perintah yang diberikan kepada para murid? Berkaitan dengan pengutusan ini, Bapak Ibu Jemaat Tuhan, Yesus mengutus ke-70 murid sambil memberikan penjelasan
peringatan, dan juga petunjuk. Apa yang harus dilakukan oleh para murid? Perintah yang pertama adalah ketika mereka diutus, pergi dan berkaryalah. Itu adalah perintah yang pertama. Kabarkan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Selanjutnya yang kedua, para murid diminta untuk tidak membawa pundi-pundi atau bekal. Artinya bahwa mereka diminta untuk membawa barang-barang yang secukupnya, tidak lebih dari cukup. Artinya kalau bekal itu kan persediaan. Murid-murid tidak diminta untuk membawa persediaan, jadi bawa secukupnya saja. Namun kita lihat kembali bahwa ternyata di situ ada situasi yang berbahaya. Yesus berkata, "Aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala." Di tengah situasi yang nampaknya berbahaya itu, para murid ini diminta untuk tidak membawa bekal. Sebaliknya, para murid diminta untuk berharap hanya kepada Tuhan. Berharap hanya pada pertolongan Tuhan. Kemudian mereka juga tidak diperkenankan memberi salam kepada siapapun ketika bertemu di dalam perjalanan. Arahan untuk tidak memberi salam ini, ketika kita lihat kembali, sama juga dengan apa yang disampaikan oleh Elisa kepada Gehazi dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 29. Di situ kita melihat bahwa situasi di sana, situasi saat itu konteksnya itu darurat, sehingga Gehazi diminta untuk segera sampai ke tempat yang dituju. Demikianlah halnya para murid, mereka diminta untuk fokus. Ini adalah perintah. Fokus pada pekerjaan mereka, yaitu menolong banyak orang. Jika sudah sampai di tempat tujuan, barulah mereka diminta untuk memberikan salam, damai sejahtera. Artinya bahwa mereka diperintahkan untuk memberitakan damai sejahtera. Jadi dari sini kita bisa melihat juga bahwa ternyata salam itu penting. Ketika kita mengucapkan salam bagi orang yang menerima, maka mereka akan menerima damai sejahtera. Tetapi ketika orang tidak menerima damai sejahtera itu, maka damai sejahtera itu akan kembali kepada kita. Selanjutnya, perintah untuk menanggapi penolakan jika mereka sekali-kali ditolak. Dan yang terpenting adalah bahwa ketika mereka ditolak, pewartaan kerajaan Allah tidak boleh terhenti. Berlanjut dari hal ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, apa yang terjadi ketika murid-murid pergi dan berkarya dalam kepatuhan pada perintah Tuhan, pada perintah Yesus? Dalam bagian pembacaan kita yang kedua, pasal 16 hingga pasal 17 hingga ayat 17 hingga ayatnya yang ke-20. Dalam serangkaian perintah yang disampaikan oleh Yesus, hasilnya dapat kita lihat dalam ayat ini. Para murid kembali dari pengutusan, dengan gembira mereka berkata, "Tuhan, setan-setan pun takluk kepada kami demi nama-Mu." Kemudian pernyataan ini disambut oleh Yesus dengan menyatakan bahwa mereka mampu melakukan itu karena kuasa yang diberikan oleh Yesus. Kemudian Yesus memperingatkan mereka untuk tidak bersuka cita karena mampu menaklukkan roh-roh itu, tetapi sebaliknya karena nama mereka telah terdaftar di surga. Artinya bahwa keberhasilan pekerjaan Tuhan yang dilakukan oleh para murid bukanlah karena kekuatan mereka sendiri, melainkan karena campur tangan Tuhan. Dan kembali lagi bahwa pekerjaan Tuhan yang dilakukan dengan berserah dan untuk kemuliaan nama Tuhan tidak akan berakhir dengan sia-sia. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, dari perenungan firman Tuhan hari ini, kita dipanggil untuk turut berkarya dalam kepatuhan kepada perintahnya.
Apa yang kita harus lakukan untuk mewujudkan hal ini? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita mengenali ladang kita masing-masing. Mari kita mengenali ladang kita masing-masing. Mungkin ladang pekerjaan kita adalah keluarga kita, tetangga kita, pekerjaan kita, atau di komunitas gereja kita. Kita harus sadar bahwa setiap tempat di mana Tuhan menempatkan kita adalah ladang misi kita. Kita adalah pekerja, layaknya para murid, ke-70 murid yang diutus Tuhan ke ladang-ladang tersebut. Kalau di dalam keluarga, mungkin sebagai seorang ibu, kita berkarya dalam mendidik anak dengan iman. Sebagai seorang karyawan di kantor, kita berkarya dengan penuh integritas. Atau di gereja, kita berkarya sebagai anggota gereja dalam komisi-komisi pelayanan. Kita aktif terlibat di dalamnya. Yang kedua, Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang terkasih, kita harus mematuhi perintahnya. Ketika kita sudah tahu kita harus berkarya di mana dan seperti apa, maka kita harus berkarya di dalam kepatuhan pada perintahnya. Perintah yang pertama, sama seperti para murid, kita harus menjadi pembawa damai dan berkat. Melalui perkataan kita, sikap kita, tindakan kita, kita harus menunjukkan damai sejahtera melalui buah-buah roh, nilai-nilai kerajaan Allah, kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya. Selanjutnya, perintah yang berikut adalah menyerahkan kekhawatiran dan keterbatasan itu kepada Tuhan. Para murid diminta untuk berdoa kepada Tuhan. Pada ayat yang kedua kita lihat kembali bahwa mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Artinya kita harus bergantung kepada Tuhan. Serahkan kekhawatiran kita dan keterbatasan itu kepada Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan tidak memanggil yang mampu, tetapi Tuhan memampukan yang dipanggil. Pada akhirnya, semua yang dikerjakan dengan berserah kepada Tuhan dan untuk kemuliaannya, sekali lagi tidak akan berakhir dengan sia-sia. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.